Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zul Aziz. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang dengan judul klasifikasi mikroorganisme. Langsung saja kita masuk pada latar belakang. Sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional, berperan dalam penyediaan pangan, lapangan kerja, dan devisa negara. Keberhasilan pembangunan pertanian sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah kesehatan tanah dan mikroorganisme yang terkandung di dalamnya. Mikroorganisme adalah organisme yang terbentuk dari sel atau bakteri yang terkenal dengan ukuran yang sangat kecil, dengan ukuran terbesar mencapai 1000 mikron. Mikroorganisme juga merupakan bagian dari mikrobiota yang merupakan komunitas mikroorganisme yang ditemukan di dalam lingkungan yang sama. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, kriteria dan bentuk klasifikasi mikroorganisme. Yang kedua, metode yang dapat digunakan untuk klasifikasi mikroorganisme. Ketiga, perbedaan prokariota dan ekariota. Keempat, salah satu jenis mikroorganisme dan buat klasifikasinya mulai domain sampai spesies. Langsung saja 2.1. Kriteria dan bentuk klasifikasi mikroorganisme. Mikroorganisme adalah organisme hidup yang berukuran sangat kecil dan hanya dapat diamati dengan menggunakan mikroskop. Mikroorganisme juga memiliki berbagai bentuk seperti bakteri, virus, fungi, protozoa, dan algae. Klasifikasi mikroorganisme dapat dibuat berdasarkan berbagai kriteria seperti bentuk, kelompok genetik, dan fungsi. Klasifikasi mikroorganisme merupakan proses pengelompokan mikroorganisme berdasarkan kesamaan ciri-cirinya. Kriteria yang dapat digunakan untuk klasifikasi mikroorganisme antara lain yaitu morfologi, fisiologi, genetika, serologi, dan ekologi. Lanjut, 2.2. Metode yang dapat digunakan untuk klasifikasi mikroorganisme. Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk klasifikasi mikroorganisme antara lain metode morfologi, yaitu pengamatan bentuk dan struktur sel mikroorganisme menggunakan mikroskop. Selanjutnya, metode fisiologi, pengujian karakteristik fisiologi mikroorganisme seperti metabolisme, kebutuhan nutrisi, dan produk akhir metabolisme. Ketiga, metode genetika, yaitu analisis urutan DNA dan RNA mikroorganisme. Selanjutnya, metode serologi, pengujian reaksi antigen, antibodi di mikroorganisme. Selanjutnya, metode molekuler, yaitu penggunaan teknik biologi molekuler seperti PCR dan DNA sequencing untuk identifikasi dan klasifikasi mikroorganisme. Berikut adalah contoh metode klasifikasi mikroorganisme. Yang pertama, metode morfologi. Klasifikasi mikroorganisme berdasarkan bentuknya seperti bakteri, virus, fungi, protozoa, dan algae. Selanjutnya, metode genetika. Klasifikasi mikroorganisme berdasarkan kelompok genetik seperti monofiletik, polifiletik, dan parafiletik. Selanjutnya, metode fungsi, yaitu klasifikasi mikroorganisme berdasarkan fungsi yang mereka lakukan seperti mikroorganisme yang mempunyai fungsi yang sama. Dan terakhir, metode bioinformatika, yaitu klasifikasi mikroorganisme berdasarkan analisis data genetika yang mereka miliki, seperti analisis DNA dan RNA. Selanjutnya, 2.3, yaitu perbedaan prokariota dan eukariota. Prokariota dan eukariota adalah dua kelompok utama makhluk hidup yang diklasifikasikan berdasarkan struktur selnya. Untuk prokariota, yang pertama memiliki struktur sel yang sederhana, tidak memiliki nukleus dan organel sel yang dikelilingi membran, contohnya bakteri dan archaea. Untuk eukariota, yang pertama memiliki struktur sel yang kompleks, selanjutnya memiliki nukleus dan organel sel yang dikelilingi membran, contohnya jamur, protozoa, alga, dan hewan. Kita masuk pada 2.4, yaitu
salah satu jenis mikroorganisme dan buat klasifikasinya mulai dari domain sampai spesies. Berikut adalah klasifikasi mikroorganisme Escherichia coli atau E. coli, mulai dari domain sampai spesies. Untuk domain, Bacteria, Phylum Proteobacteria, kelas Gamma Proteobacteria. Untuk ordonya, Enterobacterales. Untuk familinya, Enterobacteriaceae. Genusnya Escherichia, spesiesnya Escherichia coli. E. coli adalah bakteri gram negatif yang berbentuk batang dan hidup di usus besar manusia dan hewan. E. coli dapat bermanfaat bagi manusia dan membantu pencernaan makanan dan memproduksi vitamin K. Namun, beberapa strain E. coli dapat menyebabkan penyakit pada manusia seperti diare dan infeksi saluran kemih. Untuk kesimpulan dari presentasi saya ini, yaitu mikroorganisme pertanian adalah sekelompok makhluk hidup berukuran mikroskopis yang menghuni tanah dan ekosistem tanah. Mikroorganisme ini seperti bakteri, jamur, dan protozoa memainkan peran penting dalam berbagai proses yang menunjang kehidupan tanah dan ketahanan pangan. Klasifikasi mikroorganisme adalah proses pengelompokan mikroorganisme berdasarkan kesamaan ciri-cirinya. Mikroorganisme memiliki keragaman yang sangat tinggi, sangat diperlukan metode yang tepat untuk mengklasifikasikannya. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.